amalan yang paling besar daripada jihad fisabilillah, perang melawan musuh, bisa membunuh musuh atau terbunuh oleh musuh. Ini amalan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sebagai orang yang beriman, kita tentunya mempercayai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka zikir adalah ibadah yang bisa dilaksanakan di mana saja, kapan saja, dalam posisi apa saja, dengan cara apa saja diperbolehkan. Maka saya kiranya kita tidak meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena zikir boleh dibaca sambil berjalan, zikir boleh dibaca sambil masak, zikir boleh dibaca sambil tidur-tiduran, sambil duduk-dudukan, zikir dibaca kapan saja, di mana saja. Ini diperbolehkan dan dengan kalimat apa saja. Yang penting kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dibaca sendirian atau dibaca laki-laki, dibaca keras atau dibaca pelan, atau zikirnya pakai hati saja. Pokoknya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala bilisan, biqalbi, dengan hati, dengan lidahnya, semuanya dilakukan. Apa saja boleh zikir dengan membaca tasbih, dan zikir dengan membaca tahlil, tahmid, takbir, boleh zikir dengan membaca Asmaul Husna, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, boleh, atau dibaca semua ya Rahman, ya Rahim, boleh. Pokoknya menyebut nama Allah, memanggil-manggil namanya Allah, ini dianjurkan. Qala hadatsana Muhammad wa riya an bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala ma amala ibni adam amalan anjalahu min adabillahi ta'ala min dzikrillahi azza wa jalla. Mu'ad bin Jabal berkata, tidaklah ada amalan umat manusia yang lebih bisa menyelamatkan dari siksa Allah melebihi zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada amalan yang melebihi zikir kepada Allah untuk keselamatan kita dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sholat bisa dikatakan sama zikir? Sholat itu bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita melakukan sholat itu namanya zikir kepada Allah, tapi berupa sholat. Kalau zikir yang berupa sholat, ada tata caranya, ada syarat hukumnya, ada aturan-aturannya. Kalau zikir melalui sholat, zikir melalui membaca Al-Quran termasuk zikir, ada tata caranya. Kalau lagi haid jangan membaca Al-Quran, kalau mau membuka mushaf harus memiliki wudu, ada aturan-aturannya. Jadi ada zikir yang ada tata caranya, aturan-aturan yang baku, ada zikir yang bebas dibaca di mana saja. Dan alhamdulillah para ulama-ulama kita ini luar biasa. Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyusun sebuah zikir yang dikenal dengan sebutan Rabiul Haddad atau Rabiul Syahir. Ini apa ini? Memudahkan kita cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ulama kalau di kita Maulana Syekh Jalaluddin Abdul Majid dari Mancor, beliau menyusun zikir yang namanya Isim Nahdlatul Matar atau Nahdlatul apa badatnya yang bagian perempuan. Ini luar biasa. Kita harus berterima kasih pada ulama-ulama yang telaten, yang mau menyusun zikir-zikir yang memudahkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macamnya zikir, apalagi kalau kita ngomong masalah hizib. Kalau kita kan di sini kenalnya hizib Nahdlatul Matar, ada namanya hizib Samro, ada namanya hizib Nasr, ada namanya hizib Bahar,
ada namanya hijab nawawi, ada namanya hijab autar, ada namanya hijab kartan baik.